Selamat datang kembali di channel YouTube Bang RP B4 NGRP. Kali ini kita akan belajar sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa adalah suatu sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut istimewa yang akan kita bahas adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dapat ditentukan menggunakan konsep lingkaran dan proyeksi titik terhadap sumbu X, di mana titik sudutnya terletak pada titik asal O atau 0,0. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X, sumbu Y, titik asal O. Lalu kita lukis lingkaran yang jari-jarinya R sama dengan 1. Kemudian titik B. Lalu kita tarik garis dari O ke P. Kemudian titik P kita proyeksikan terhadap sumbu X. Tentu yaitu P aksen, ya. Proyeksi titik P adalah P aksen. Sehingga P aksen itu tegak lurus dengan sumbu X. Sudutnya adalah terletak pada titik asal tadi, ya. Titik asal berarti sudutnya P aksen. Itu adalah, kita sebutlah alfa. Berdasarkan segitiga OP aksen P, maka ini segitiganya, perhatikan ya. Tentu PP aksen itu sebagai sisi depan sudut alfa. Lalu OP aksen adalah sisi samping dari sudut alfa. OP, ya, garis OP adalah sisi miring dari segitiga OP aksen. Oke, sehingga sinus alfa sama dengan PP aksen per OP, ya. Sin demi, depan per miring. Depannya PP aksen, lalu miringnya OP. Cos alfa sama dengan OP aksen per OP, ya. Cos sami, samping miring. Sampingnya tadi OP aksen, miringnya adalah OP. Selanjutnya, tangen alfa sama dengan PP aksen per OP aksen. Konsep carcepnya adalah, cara cepatnya, tadesa. Depan samping, depannya tadi PP aksen, sampingnya adalah OP aksen. Oke, jadi rumus-rumus inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baiklah, kita bahas satu persatu. A. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X, sumbu Y, titik asal yaitu O. Lalu kita lukis lingkaran yang jari-jarinya sama dengan 1. R sama dengan 1, ya. Kemudian titik P. Lalu proyeksi titik P terhadap sumbu X. Oke, sebelumnya berarti panjang OP, ya, kita tarik panjang OP adalah 1 karena tadi lingkaran ini adalah jari-jarinya 1 kita buat, ya. Lalu P kita proyeksikan terhadap sumbu X. Tentu letaknya sama, ya, terhadap P. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak PP aksen itu adalah 0. PP aksen itu tadi adalah sisi depan, ya. Lalu OP aksen adalah sisi samping dan OP adalah sisi miring,
ya pada segitiga tadi yang di menit pertama ya, di menit awal-awal ya video ini. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis OP dengan OP aksen adalah 0 derajat. Dengan menggunakan konsep segitiga OP aksen P sebelumnya, di mana OP sama dengan 1, P aksen sama dengan 0, inilah sebagai sisi depan, OP aksen sama dengan 1, ini adalah sebagai sisi samping. Maka sinus 0 derajat sama dengan sin demi, depannya adalah P aksen per miringnya OP. Sama dengan kita substitusikan nilainya, P aksen itu 0 per OP 1. Jadi sinus 0 derajat sama dengan 0 bagi 1 itu 0. Oke. Kita lanjut. Kosinus 0 derajat sama dengan rumusnya, ingat, kosami, samping per miring. Sampingnya adalah OP aksen. Jadi OP aksen per miringnya adalah OP. Kita substitusi, OP aksen adalah 1, OP sama dengan 1. Jadi cos 0 derajat sama dengan 1 bagi 1 adalah 1. Kita lanjut. Tangen 0 derajat sama dengan, ingat rumusnya tadesa. Depannya adalah P aksen per sampingnya adalah OP aksen. Kita substitusi sama dengan P aksen itu adalah 0, lalu per OP aksennya adalah 1. Maka tangen 0 derajat sama dengan 0 per 1 itu adalah 0. Mudah kan? B. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X, sumbu Y, titik asal yaitu O, lalu kita buat lingkaran yang jari-jarinya R sama dengan 1. Lalu titik P, lalu dari titik P, kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu X, ya, yaitu garis PQ. Lalu PQ ini, ya, tegak lurus tadi ya, ini simbolnya tegak lurus. Kemudian di sini titik P aksen. Nah, panjang PQ ini kita buat 1. Dan P aksen ini adalah titik tengah dari PQ. Sehingga panjang P aksen sama dengan setengah, panjang P aksen Q sama dengan setengah. Lalu kita tarik garis PO, lalu OQ. Sehingga terbentuk segitiga POQ ya. Nah, ukurannya OP 1 tadi jari-jari ya, jari-jarinya 1, OQ 1. Nah, dari sini dapat kita simpulkan segitiga OPQ adalah segitiga sama sisi. Maka sudut POP aksen, ini ya, sudutnya ini adalah setengah dari sudut POQ. Ya, setengah dari sudut POQ, setengah dari 60 derajat sama dengan 30 derajat ya. Sudut POQ 60 derajat itu ingat segitiga sama sisi ya. Ini sama sisi 1 1 dan ini juga 1 ya, setengah tambah setengah. Nah, kalau segitiga sama sisi sudutnya semuanya 60. Ini 60 ya, POQ 60, OPQ 60, lalu sudut Q yaitu OQP itu juga 60. Nah, tentu ini adalah setengahnya, makanya 30 derajat. Oke, kita letakkan sini sudut POP aksen adalah 30 derajat. Perhatikan segitiga OP aksen P. Oke, ini segitiganya sudah Bang RP tandain berwarna kuning. Nah, pada segitiga ini panjang OP sudah diketahui yaitu 1. Panjang P aksen sudah diketahui yaitu setengah. Nah, panjang OP aksen itu belum diketahui. Maka kita cari dengan teorema Pythagoras. Oke, perhitungannya adalah seperti ini. Nah, OP aksen sama dengan akar
OP kuadrat kurang PP aksen dikuadratkan sama dengan akar. Nah, OP-nya tadi adalah 1 dikuadratkan kurang PP aksen adalah setengah. Setengahnya dikuadratkan sama dengan, nah ini 1 dikuadratkan 1, setengah dikuadratkan jadi 1/4. Jadi 1 dikurang 1/4 itu adalah 3/4. Kita akarkan, makanya menjadi 1/2 akar 3. Inilah panjang OP aksen. Sinus 30 derajat. Oke, dengan demikian kita dapat tentukan nilai sudut untuk 30 derajat ya. Sinus 30 derajat sama dengan sin demi depannya P aksen per miringnya OP sama dengan PP aksen itu adalah setengah per OP yaitu 1. Jadi sinus 30 derajat sama dengan setengah dibagi 1 itu adalah 1/2. Oke, atau setengah. Lalu kosinus 30 derajat. Perhatikan segitiga ini ya. Kosami sama dengan sampingnya adalah OP aksen ini per miringnya adalah OP. Kita substitusi sama dengan OP aksennya adalah ini setengah akar 3 per OP-nya adalah 1. Sehingga cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 dibagi 1 itu adalah setengah akar 3. Kita lanjut. Tangen 30 derajat sama dengan tadesa. Depan 30 derajat terus PP aksen per sampingnya adalah OP aksen. Kita substitusi PP aksen itu adalah setengah ini per OP aksennya tadi sudah kita hitung ini ya setengah akar 3. Maka tangen 30 derajat sama dengan, nah setengah dibagi setengah habis ya, tinggal ini 1 jadinya 1 per akar 3 lah tangen 30 derajat. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3 ini, maka tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Jadi boleh ditulis seperti ini, boleh juga seperti ini. Sama saja nilainya ya. Mudah kan? Kita lanjut C. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X, sumbu Y, titik asal yaitu O. Lalu kita lukis lingkaran dengan pusat O, di mana jari-jarinya R sama dengan 1. Selanjutnya, kita bagi 2, YOX. Bagi 2 ya, ini 90 derajat. Jadi, ini titik P. Lalu titik P, ukurannya terhadap O, itu 1, jari-jari tadi ya. Selanjutnya kita proyeksikan P terhadap sumbu X, yaitu P aksen. Kemudian ini adalah siku-siku ya. P aksen dengan OX atau sumbu X itu membentuk sudut 90. Jika segitiga OP aksen P adalah segitiga sama kaki, dengan P aksen sama dengan OP aksen, maka ya ini panjang PP aksen sama dengan OP aksen sama kaki ya. Jadi sudut POP aksen itu adalah 45 derajat ya. Karena ini 90, ini sama kaki, tentu sudut kaki juga sama, yaitu 9. Ini kan 90 ya. Total sudut segitiga 180. Nah, berarti sisanya 90 kita bagi 2, makanya 45 di sini, 45 di sini. Oke. Perhatikan segitiga OP aksen P. Oke, ini sudah ditandai juga. OP aksen dikuadratkan tambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Ini pakai teorema Pitagoras. Kita mau cari panjang PP aksen dan OP aksen ya.
Kalau OP kan sudah diketahui 1. Kita hitung. Nah, PP aksen itu sama dengan OP aksen. Berarti PP aksen kuadrat itu adalah OP aksen dikuadratkan. Ditambah dengan OP aksen kuadrat yang ini, maka hasilnya menjadi 2 OP aksen kuadrat sama dengan 1. OP itu kan 1 ya, maka 1 kuadrat hasilnya ini 1. Kita hitung selanjutnya, OP aksen kuadrat sama dengan 1 dibagi 2, 1 per 2. Selanjutnya, OP aksen sama dengan 1 per 2 akar 2. Ini diakarkan ya. Hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Sehingga, sinus 45 derajat, perhatikan segitiga OP aksen P ini ya. Sin demi depannya adalah PP aksen per miringnya OP sama dengan PP aksen itu tadi sama dengan OP aksen ini, yaitu setengah akar 2 ya. Oke, ini keterangannya sama ya. Jadi setengah akar 2 per OP-nya 1. Maka sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dibagi 1, itu setengah akar 2. Kita lanjut, cos 45 derajat. Ingat rumusnya, kosami sampingnya adalah OP aksen per miringnya OP. Kita substitusi sama dengan OP aksen, yaitu ini setengah akar 2 per OP-nya adalah 1. Maka cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dibagi 1, hasilnya setengah akar 2. Selanjutnya, tangen 45 derajat sama dengan tadesa. Depannya PP aksen per sampingnya OP aksen. Kita substitusi PP aksen yaitu setengah akar 2 per OP aksen juga setengah akar 2. Jadi tangen 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu adalah 1. Jadi inilah nilai trigonometri yang sudutnya 45 derajat. Oke, mudah kan? Kita lanjut di nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X, sumbu Y, titik asal O, lalu lingkaran dengan pusat O, jari-jari 1. Kemudian kita tarik garis dari O ke titik P. Kemudian dari titik P kita tarik garis ke Q. Jadi terbentuklah segitiga OPQ. Oke. Panjang OP 1, panjang PQ 1. Maka P aksen ya. P diproyeksikan terhadap sumbu X, P aksen membentuk sudut 90 derajat. Nah, karena ini 1, dan ini tegak lurus terhadap OQ, tentu PP aksen membagi 2 OQ, yaitu setengah. Kenapa setengah? Tadi OQ itu kan jari-jari lingkaran, makanya bagi 2 jadi setengah. Sehingga segitiga OPQ ini adalah segitiga sama sisi. Maka sudut POQ atau POP aksen ya, itu adalah 60 derajat ya. Karena segitiga sama sisi, tentu sudut-sudutnya 60 derajat ya. Kita lanjut. Perhatikan segitiga OP aksen P. Oke, ini sudah berubah warna kuning ya. OP aksen P. Nah, PP aksen sama dengan pakai Pitagoras ya. Kita mau cari panjang PP aksen. Karena OP aksen sudah diketahui setengah, OP juga setengah. Dengan Pitagoras ini ya. PP aksen sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang OP aksen dikuadratkan, sama dengan akar 1/2 kurang 1/2 dikuadratkan, sama dengan
Nah, ini tadi 1 kurang 1/4, 3/4 diakarkan setengah akar 3. Maka sinus 60 derajat pada segitiga POP aksen adalah sin demi depannya PP aksen per miringnya OP. Kita substitusi, PP aksen itu adalah setengah akar 3 ini per OP-nya 1. Jadi sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dibagi 1, setengah akar 3. Selanjutnya kosinus 60 derajat. Ingat rumusnya kosami, sampingnya OP aksen per miringnya OP. Jadi OP aksen itu sama dengan setengah per OP-nya 1. Jadi cos 60 derajat sama dengan setengah dibagi 1, itu adalah 1/2 atau setengah. Tangen 60 derajat sama dengan tadesa. Depannya PP aksen per sampingnya adalah OP aksen. Kita substitusi. PP aksen itu setengah akar 3 per OP aksen, yaitu ini setengah ya. Setengah. Maka tangen 60 derajat sama dengan ini setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya habis, dibagi tinggal akar 3. Oke, jadi tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Mudah kan? Kita lanjut E. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X, sumbu Y, lalu titik O, titik asal, dan lingkaran dengan pusat O berjari-jari R sama dengan 1. Titik P di sini karena membentuk 90 derajat ya. Jadi panjang OP 1 dan proyeksi titik P adalah P aksen ini ya. Jadi panjang P aksen juga 1. Panjang OP aksen 0 karena 1 titik ya, seletak. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis OP dengan OP aksen atau sumbu X adalah 90 derajat. Nah, kenapa sumbu X? Kita ingat tadi konsep di awal, OP aksen itu letaknya berada pada sumbu X. Oke. Jadi dia bisa juga disebut sebagai sumbu X. Oke. Dengan menggunakan konsep segitiga OP aksen P, di mana OP sama dengan 1, PP aksen sama dengan 1, OP aksen sama dengan 0. Diperoleh sin 90 derajat sama dengan sin demi. Depannya tadi adalah PP aksen per miringnya OP. Jadi sama dengan PP aksennya 1 per OP-nya 1. Maka sinus 90 derajat sama dengan 1 bagi 1, 1. Lalu kosinus 90 derajat sama dengan kosami sampingnya OP aksen per miringnya OP per sama dengan OP aksennya 0 per OP-nya adalah 1. Jadi cos 90 derajat sama dengan 0 dibagi 1 itu 0. Nah, lanjut. Tangen 90 derajat sama dengan tadesa depannya PP aksen per sampingnya OP aksen. Kita substitusi PP aksennya 1 per OP aksennya 0. Nah, 1 dibagi 0. Tangen 90 derajat sama dengan 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Simbolnya seperti ini ya. Kita lanjut. Mudah ya. Kita lanjut F. Rangkuman nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Oke, berikut kita rangkum nilainya. Nah, sambil diingat-ingat ya. Sinus alfa ini sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sinus 0 derajat berarti di sini yaitu 0. Sinus 30 derajat setengah. Sinus 45 derajat
setengah akar 2, sinus 60 derajat setengah akar 3, sinus 90 derajat 1. Nah, sebenarnya jika untuk buat tabel ini lebih mudah ya. Nah, untuk menentukan nilai cos tinggal kita balik saja penulisannya dari nilai sinus ini. Nah, di sini kan 1 ya. Kita balik dari sini. Jadi sinus cos 0 itu 1. Balik lagi, berarti cos 30 adalah ini ya, setengah akar 3. Lalu cos 45 ini tetap karena dia posisinya di tengah ya, setengah akar 2. Berarti cos 60 nanti adalah ini setengah. Lalu cos 0 ada cos 90 yaitu 0 ya. Jadi penulisannya tinggal membalik nilai sinus saja. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti balik 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 ya. Ini dibalik dari dari kanan ke kiri ya. Nah, untuk tangen, tanpa melihat tabel tadi, nah artinya gini ya. Jika nilai sinus sudah dapat, sudah ingat, maka nilai cos kan sudah pasti gampang, tinggal membalik nilainya dari 1 mundur ke kiri ya. Nah, untuk tangen juga mudah. Kita ingat aja, tangen itu adalah sin per cos ya. Di pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, yaitu perbandingan trigonometri sin per cos. Jadi tinggal kita bagikan aja 0 bagi 1 itu adalah 0. Ini kita bagikan setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah tentu akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa. Kita balikkan. Jadi 0 ini kita anggap saja 0/1. Kita balik 0/1 dibalik jadi 1/0. Tentu hasilnya tak terdefinisi. Ini 1/2 kita balik jadi 2/1 yaitu 2. Nah, setengah akar 2 kita balik tentu jadi akar 2. Setengah akar 3 kita balik jadi 2/3 akar 3. Oke, karena ini kan penulisannya akar 3/2 dibalik jadi 2 per akar 3. Atau boleh juga seperti ini setelah mengalih dengan rasional ya. Merasionalkannya dengan akar 3 per akar 3. Oke, maka ini penulisannya. Nah, untuk 1 dibalik ya tetap 1. Selanjutnya secant alpha. Ya, kita ingat saja secant itu kebalikan dari cos. Atau mudahnya kosekant alfa ini kita lihat ini, kita balikkan saja dari sini, dari kanan ke kiri. Oke, jadi 1 2 ya, ini 2/3 akar 3. Lalu secant 45 derajat akar 2, secant 60 derajat 2, lalu secant 90 derajat tak terdefinisi. Kotangen alfa. Nah, kotangen alfa itu kebalikan dari tangen alfa atau pembagian dari cos per sin. Oke, atau kita balik tangennya aja ya, boleh 0 kita balik tetap 0 dibalik kan jadi tak hingga ya, tak terdefinisi ya. Nah, lalu kotangen 30 derajat itu akar 3. Tangen 40, kotangen 45 itu 1. Kotangen 60 1/3 akar 3. Kotangen 90 adalah 0. Inilah tabelnya, silakan diingat ya. G. Sudut elevasi dan sudut depresi. Ini penerapan dari sudutnya tadi ya. Pengertiannya, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan pengamat ke arah atas. Ingat, sudut elevasi berarti arahnya ke atas ya. Ingat aja, ini kata kuncinya ke atas. Oke, seperti ini misalkan ada tiang bendera, lalu pengamat di sini melihat ke atas dengan tentu sudut yang dibentuk dengan horizontal yaitu ini, lalu arah pandang pengamat ya ke atas, ini arah pandang ke atas, inilah sudut elevasinya. Oke, theta ini sebagai sudut
elevasi. Ya. Kita lanjut. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan pengamat ke arah bawah. Nah, nih. Depresi arah bawah, elevasi atas. Nah, seperti berikut. Ini ada sebuah tank dikejar pesawat tempur misalnya, ya. Nah, lalu pengamat ini melihat ke tank. Tentu nih melihat dia ke tank, tentu sudutnya sudut depresi, ya. Ini horizontalnya, maka ini sudutnya adalah theta. Theta itu disebutlah sebagai sudut depresi. Oke, udah ya. Kalau elevasi nanti dia dari bawah ke atas, ya, atau melihat ke atas. Nah, sudut depresi dari atas melihat ke bawah. Oke, mudah ya. Contoh soal dan pembahasan. Contoh 1. Hitunglah nilai tangen 45 derajat tambah sinus 60 derajat dikali cos 30 derajat. Penyelesaian tangen 45 derajat tambah sinus 60 derajat kali cos 30 derajat. Ini soalnya, ya. Sama dengan, nah, tangen 45 derajat itu tadi adalah 1. Tambah sinus 60 derajat itu setengah akar 3 dikali cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sama dengan, nah, ini kita kalikan, ya. Setengah akar 3-nya kalikan ke 1 ini, hasilnya setengah akar 3. Tambah setengah akar 3-nya kita kalikan dengan setengah akar 3. Menjadi seperti ini, ya. 1 kali 1, terus 1, 2 kali 2, 4. Jadi seperempat, ya. Nah, akar 3 kali akar 3 itu kan hasilnya 3. Maka kita kalikan dengan seperempat tadi, itu adalah 3/4. Oke, mudah kan? Contoh 2. Hitunglah nilai tangen V per 4 kurang sin V per 6 dikali cos V per 3 per tangen V per 6 tambah kotangen V per 3 dikali cos V per 6 ditambah sin V per 3. Penyelesaian. Oke, kita ubah soalnya menjadi seperti ini, ya. Nah, proses pengubahannya kita ubah ke derajat sekalian mengingat materi sebelumnya, ya. Nah, V itu 180 derajat dibagi 4. Makanya di sini jadi 45 derajat. Oke, tangen 45 derajat. Kurang V per 6, 180 bagi 6, yaitu 30 derajat. V per 3, jadi 180 derajat dibagi 3, diperolehlah 60 derajat di sini. Oke. Nah, tangen V per 6, V-nya itu 180 bagi 6 yaitu 30, maka tangen 30 derajat. Lalu kotangen V per 3, 180 bagi 3 itu adalah 60 derajat. Jadi kotangen 60 derajat kali cos V per 6 yaitu cos 30 derajat tambah sin V per 3 yaitu sin 60 derajat. Selanjutnya sama dengan kita selesaikan dengan nilai-nilai sudut istimewa tadi, ya, dengan tabelnya. Maka tangen 45 itu 1, sinus 30 derajat itu setengah, cos 60 derajat setengah. Jadi 1 kurang setengah kali setengah. Itu untuk bagian pembilang yang atas, ya. Nah, untuk penyebutnya tangen 30 derajat yaitu 1/3 akar 3 tambah kotangen 60 derajat juga 1/3 akar 3. Kosinus 30 derajat 1/2 akar 3. Sinus 60 derajat 1/2 akar 3. Oke, ini selanjutnya adalah, oke, perhatikan proses hitungannya. Nah, ini 1 kurang setengah kali setengah itu 1/4. Oke, ini tetap, ya, bawah tetap. Nah, ini 1 kurang 1/4 itu 3/4. Lalu ini kita jumlahkan 2/3 akar 3. Nah, ini kita jumlahkan setengah-setengah jadi 1, ya. Makanya jadi akar 3.
3/4 per, ini kita kalikan. Nah, akar 3 kali akar 3, 3. Dibagikan dengan 3 ini habis ya, jadi 2. Makanya di sini 2. 3/4 dibagi 2 sama dengan 3/8 lah hasilnya. Mudah kan? Contoh 3. Seorang ahli biologi berjarak 60 meter dari sebuah pohon dan melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi ahli biologi 200 cm, maka tinggi pohon adalah titik-titik meter. Penyelesaian. Perhatikan sketsanya. Ini pohonnya, lalu ini ahli biologinya. Jaraknya dengan pohon 60 meter. Kemudian dia melihat puncak pohon sehingga membentuk sudut elevasi yaitu 30 derajat ya, sudut elevasi. Kemudian yang ditanya adalah tinggi pohon ini. Tentu langkah pertama kita tarik garis tinggi. Kemudian kita beri titik A, sini titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, sudut D adalah siku-siku. Tentu tangen 30 derajat sama dengan, ya, perhatikan segitiga CDE, yaitu DE depan per miringnya CD. Tangen 30 derajat itu 1/3 akar 3. Sama dengan DE-nya tetap, itu yang mau dicari, per CD-nya sama dengan AB, yaitu 60 ya. Jadi kita kalikan DE sama dengan 60 kali 1 bagi 3 itu 20. Kali akar 3 berarti 20 akar 3. Nah, AD sama dengan BC ini. Ya, panjang AD ini sama dengan BC, yaitu tinggi pengamat. Yaitu 200 cm. 200 cm itu sama dengan 2 meter. Sehingga tinggi pohon sama dengan yaitu AE ya, itu panjang AD ini ditambah DE sama dengan AD-nya 2 meter tambah DE-nya 20 akar 3. Hasilnya adalah 36,64 meter. Inilah tinggi pohon. Mudah kan? Contoh 4. Dari atas gedung dengan tinggi 50 meter, Bang RP melihat mobil bergerak ke arahnya. Pada mulanya, mobil terlihat dengan sudut depresi 30 derajat dan sesaat kemudian dengan sudut 45 derajat. Jika tinggi badan Bang RP 200 cm, maka jarak yang ditempuh oleh mobil adalah titik-titik meter. Penyelesaian, perhatikan sketsanya. Oke, ini gedungnya, di atasnya berdiri Bang RP. Kemudian ada sebuah mobil. Bang RP melihatnya dengan sudut depresi 30 derajat. Kemudian mobil bergerak sehingga Bang RP melihatnya dengan sudut depresi 45 derajat. Jadi kita mau nyari jarak mobil ya, jarak tempuh mobil. Pertama kita lukis garis tinggi, kemudian garis siku-siku kemarin mendatar horizontal ya. Nah, ini sudut 90. Lalu kita beri titik ya, ini yang ditanya. Titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, ini tinggi gedung 50 tambah Bang RP-nya 2 cm atau 2 meter, makanya menjadi 52 meter panjang CD. Oke, bisa ya? Selanjutnya, sudut A, yaitu ini, sama dengan 30 derajat. Ya, karena ini adalah sudut berseberangan dalam. Ya, 30 derajat. Nah, sudut B, yaitu CBD, sama dengan 45 derajat. Oke. Selanjutnya, perhatikan segitiga ACD. ACD, segitiga yang besar ya. Menggunakan tangen 30 derajat sama dengan CD per AC. CD-nya 52. Ya, oke. Kita substitusi tangen 30 derajat itu akar 3/3. CD-nya 52. AC-nya adalah tetap ya. Lalu kita kali silang.
Ini nanti hasilnya adalah AC sama dengan 52 akar 3 ya. Karena ini akar ini 3 ini kan adalah akar 3 kali akar 3. Nah, kita bagikan dengan ini menjadi 1 per akar 3. Kalikan silang, maka 52 akar 3. Oke. Nah, segitiga BCD yang kecil ya, BCD. Ini, siku-siku di C. Tangen 45 derajat sama dengan CD per BC. Oke. Maka kita peroleh tangen 45 itu adalah 1. Nah, CD-nya 52, BC-nya tetap. Kita kali silang, maka BC sama dengan 52. Nah, AB sama dengan, ya, yang ini yang ditanya, ternyata panjang AB adalah panjang AC dikurangi BC. Ya, panjang AC dikurangi BC. Kita substitusi, 52 akar 3 dikurang 52. Perolehlah AB sama dengan 38,07 meter. Ini hitung pakai kalkulator ya, akar 3-nya. Mudah kan? Oke. Demikian. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 38,07 meter. Oke, demikianlah pembahasan dari Bang RP. Selamat belajar.